Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eha Wahyuni Syaadah dari Prodi PG PAUD dengan nomor induk 18621501995 Universitas Pancasakti Bekasi. Berikut adalah video presentasi mengenai tugas UTS dengan mata kuliah Emotional Intelligence, dosen pengampu Ibu Dr. Sriwatini MPD. Arti emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik dari emosi diri sendiri maupun orang lain, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Tujuan mempelajari emotional intelligence. Dengan mempelajari ilmu emotional intelligence, kita dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan emotional intelligence, kita bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan dengan baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah stres. Manfaat memiliki emotional intelligence. Yang pertama, terhindar dari kerentanan penyakit seperti kecemasan, stres, dan juga depresi. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Yang ketiga, lingkungan harmonis karena dapat meminimalisir terjadinya konflik. Yang keempat, lebih mudah menyesuaikan diri dan cenderung menerima keadaan yang berubah. Yang kelima, memiliki kesadaran diri agar dapat menerima feedback dan menggunakannya untuk tumbuh dan juga berkembang. Berikutnya, prinsip pengembangan emotional intelligence. Yang pertama, ada ranah intrapribadi yang meliputi kesadaran diri, sikap asertif, kemandirian, penghargaan diri, dan juga aktualisasi diri. Ranah ini terkait dengan apa yang biasanya disebut sebagai inner self, yaitu diri terdalam atau batiniah. Dunia intrapribadi menentukan seberapa mendalamnya perasaan kita, seberapa puas kita terhadap diri sendiri dan juga prestasi kita dalam hidup. Sukses dalam ranah ini mengandung arti bahwa kita bisa mengungkapkan perasaan kita, bisa hidup dan juga bekerja secara mandiri, tegar, dan memiliki rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan dan juga keyakinan kita. Ranah ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenal dan memilah-milah perasaan, memahami hal yang sedang kita rasakan, dan mengapa hal itu kita rasakan, dan mengetahui penyebab munculnya perasaan tersebut. Yang kedua, ada sikap asertif, yaitu ketegasan, keberanian menyatakan pendapat. Berikutnya, kemandirian, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berpikir dan juga bertindak, serta tidak merasa bergantung pada orang lain secara emosional. Orang yang mandiri mengandalkan diri sendiri dalam merencanakan dan membuat keputusan penting. Kendati demikian, mereka bisa saja meminta dan mempertimbangkan pendapat orang lain sebelum akhirnya membuat keputusan yang tepat bagi mereka sendiri. Berikutnya, ada penghargaan diri, yaitu kemampuan untuk menghormati dan menerima diri sendiri sebagai pribadi yang pada dasarnya baik. Menghormati diri sendiri intinya adalah menyukai diri sendiri apa adanya. Yang terakhir, ada aktualisasi diri, yaitu kemampuan untuk kita yang potensial. Unsur kecerdasan emosional ini diwujudkan dengan ikut serta dalam perjuangan untuk meraih kehidupan yang bermakna, kaya, dan juga utuh. Berikutnya, ada ranah yang kedua, yaitu antar pribadi yang meliputi empati, tanggung jawab sosial, hubungan antar pribadi. Ranah ini berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai keterampilan berinteraksi. Mereka yang berperan dengan baik dalam ranah ini biasanya bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Nah, dari ranah ini ada 3 komponen.
Yang pertama ada empati, yaitu kemampuan untuk menyadari, memahami, dan menghargai perasaan dan pikiran orang lain. Yang kedua ada tanggung jawab sosial, yaitu kemampuan untuk menunjukkan bahwa kita adalah anggota kelompok masyarakat yang dapat bekerja sama, berperan penting dan juga konstruktif. Yang komponen berikutnya adalah hubungan antar pribadi, yaitu kemampuan membina dan memelihara hubungan yang saling memuaskan, yang ditandai dengan keakraban dan saling memberi serta menerima kasih sayang. Ranah berikutnya adalah ranah penyesuaian diri, yaitu ada pemecahan masalah, uji realitas. Mohon maaf, ini sebetulnya adalah sikap fleksibel. Nah, ranah ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Keberhasilan dalam ranah ini mengandung arti bahwa kita dapat memahami masalah dan merencanakan pemecahan yang ampuh. Lalu dapat menghadapi dan memecahkan masalah keluarga, serta dapat menghadapi konflik baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja. Dari ranah ini ada 3 komponen. Yang pertama ada pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk mengenali dan merumuskan masalah, serta menemukan dan menerapkan pemecahan yang ampuh. Memecahkan masalah bersifat multifase dan juga mensyaratkan kemampuan menjalani proses. Berikutnya ada uji realitas, yaitu kemampuan menilai kesesuaian antara apa yang dialami dan apa yang secara objektif terjadi. Uji realitas ini adalah menyimak situasi yang sedang kita hadapi. Yang ketiga ada sikap fleksibel, yaitu kemampuan menyesuaikan emosi, pikiran, dan perilaku dengan perubahan situasi dan juga kondisi. Ranah berikutnya adalah ranah pengendalian stres, yaitu ada ketahanan menanggung stres dan juga pengendalian impuls. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan menanggung stres tanpa harus ambruk, hancur, kehilangan kendali, ataupun terpuruk. Keberhasilan dalam ranah ini berarti bahwa kita biasanya dapat tetap tenang, jarang bersifat impulsif, dan juga mampu menghadapi tekanan. Nah, dari ranah ini ada 2 komponen. Yang pertama ada ketahanan menanggung stres, yaitu kemampuan untuk menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan dan situasi yang penuh tekanan tanpa menjadi berantakan, dengan secara aktif dan positif menghadapi stres. Yang kedua ada pengendalian impuls, yaitu kemampuan menolak atau menunda impuls, dorongan atau godaan untuk bertindak. Pengendalian impuls ini mencuatkan kemampuan menampung impuls agresif, tetap sabar, dan mengendalikan sikap agresif, permusuhan, serta perilaku yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir ada ranah maksudnya ini adalah suasana hati, yaitu ada kebahagiaan dan juga optimisme. Nah, dari ranah ini berkaitan dengan pandangan kita tentang kehidupan, kemampuan kita bergembira sendirian dan dengan orang lain, serta keseluruhan rasa puas dan juga kecewa yang kita rasakan. Yang ada dari ranah ini ada 2 komponen. Yang pertama ada kebahagiaan, yaitu kemampuan untuk merasa puas dengan kehidupan kita, bergembira sendirian dan dengan orang lain, serta bersenang-senang. Kebahagiaan adalah gabungan dari kepuasan diri, kepuasan secara umum, dan juga kemampuan menikmati hidup. Orang yang bahagia sering merasa senang dan nyaman, baik selama bekerja maupun pada waktu luang. Mereka menikmati hidup dengan bebas dan menikmati kesempatan untuk bersenang-senang. Kebahagiaan berhubungan dengan perasaan riang dan juga penuh semangat. Yang kedua, komponen kedua dari ranah ini adalah optimisme, yaitu kemampuan melihat sisi terang kehidupan dan memelihara sikap positif sekalipun ketika berada dalam kesulitan. Optimisme mengasumsikan adanya harapan dalam cara orang menghadapi kehidupan. Optimisme adalah pendekatan yang positif terhadap kehidupan sehari-hari.
Berikutnya, hambatan dan tantangan dalam mengelola emotional intelligence. Yang pertama, mengalami kesehatan mental, misalnya seperti kecemasan, depresi, ataupun stres. Yang kedua, adanya masalah pribadi yang belum terselesaikan. Yang ketiga, lingkungan yang tidak nyaman dan cenderung memicu amarah. Yang keempat, adanya kejadian masa lalu yang membekas dan menimbulkan trauma. Yang terakhir, adanya kejadian yang memicu amarah. Berikutnya, contoh implementasi emotional intelligence di lingkungan kelas. Contohnya adalah ajarkan anak cara untuk mengelola emosional, misalnya saat belajar. Orang tua juga perlu ilmu tentang mengelola emosional saat mendampingi anak. Peran orang tua dan juga guru sangat penting dalam membangun fondasi kecerdasan emosional anak. Contoh yang kedua ada di lingkungan kampus, misalnya tidak ada keengganan di antara mahasiswa untuk saling bertanya dan saling membantu. Selain itu, mereka tidak merasa terancam dengan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen dan juga perlu untuk mengontrol emosi dengan baik. Contoh yang ketiga ada di lingkungan kerja, misalnya melakukan kontrol emosi yang baik, mengekspresikan perasaan melalui kata-kata, memahami orang lain, misalnya menghibur orang yang sedang sedih atau orang yang sedang low energi positifnya, lalu mengontrol energi negatif ketika menghadapi situasi sulit, mengalahkan rasa canggung ketika dengan partner kerja atau dalam kondisi pekerjaan yang baru. Contoh yang terakhir adalah di lingkungan masyarakat, misalnya saat berhadapan dengan orang lain atau kehidupan sosial pasti mempengaruhi perilaku serta keputusan dalam melakukan sesuatu. Contohnya, berpikir positif, bertanggung jawab, dapat mengekspresikan perasaannya dengan berperilaku dan bersikap baik terhadap keluarga ataupun orang lain. Implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi, industri 4.0, dan sosial 5.0. Kecerdasan emosional dirasa penting di era digital ini karena IQ berperan sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Tak adanya IQ, tidak akan bisa menjalankan hidup sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Di revolusi industri 4.0, seiring dengan dunia yang memasuki revolusi industri 4.0, maka pemanfaatan robot dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam proses produksi manufaktur akan semakin lazim. Berikutnya, di Sosiet 5.0, masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0, seperti misalnya Internet of Things, internet untuk segala sesuatu, lalu ada artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, lalu ada big data, data dalam jumlah yang besar, dan juga robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sosiet 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.